engkau tidak adil. Kenapa? Aku tahu engkau ini mendoakan Habil tapi tidak mendoakan aku. Korban dia diterima, korbanku tidak diterima, aku tidak mau terima, kubunuh nanti itu adikku. Nafsu dan syaitan menggoda anak Adam pertama kalinya, Pak. Ya, tapi dia tidak langsung bunuh, karena belum terinspirasi macam mana cara membunuh. Ya, sempat diredakan oleh Nabi Adam alaihi salam, tapi nggak mau. Ternyata Qabil tetap ngotot, aku ingin menikahi kembaranku. Ya, ayah tidak adil, ayah doakan Habil, tidak doakan saya. Suudzon dia, padahal Nabi Adam tidak. Lepasnya, siapa di antara kalian yang bertakwa, kalian berkurban dengan sebenar-benarnya takwa. Ternyata Bapak Ibu, ya, setelah peristiwa kurban ini mendongkollah hasad di dalam hati Qabil. Dua 27 ya, Al-Maidah 27. Baik, sama-sama. Kuota aman ya? Kalau habis nanti saya ganti HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbil فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ini ayat-ayat ini butuh konsentrasi nih, agak bebelit-belit kan kata-katanya ya. Jadi harus konsentrasi. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك Susah ya? Ya, unik ya. Itu di awal ayat tadi tuh la in basatta, basat monyong dulu. Mana huruf to, tapi nggak dipantul ya. Basatota enggak, basat monyong terus dijadikan ta. Ya, basatta. Ya. Tapi tidak dipantulkan itu. Idgham mutaqaribain namanya. Lanjut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi
وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. Baik, ya. Ini semua ayat satu include kisahnya Qabil dan Habil. Ya, terjadinya pembunuhan pertama di dunia, terjadinya penguburan pertama di dunia di ayat ini ceritanya. Ya, baik, kita comeback dulu ke ayat pertama 27. Watslu alaihim, ya. Wa dan watslu dari kata utslu. Utslu itu bacakan, ya. Watslu alaihim, ya. Bacakanlah kepada mereka. Yang disuruh baca siapa? Nabi Muhammad. Suruh ceritakan kisah ini kepada kita, ya. Watslu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka naba abnai. Naba'a itu artinya kabar. Ibnai, ya, dari kata musanna dari ibnun. Ibnai itu artinya dua putra, ya. Kabar dua putra Adam. Siapa dua putra Nabi Adam? Qabil dan Habil, ya. Qabil dan Habil pakai ha besar. Bil haqqi, dengan kebenaran, bukan dongengan. Kisah itu fakta, ya, real. Cuma, ya, fi zamanin qablana, di zaman sebelum kita, ya. Tentang apa diceritakan? Tentang dua putra Adam ini. Ketika, ya, qarraba, mereka berdua berkurban. Nah, ini saya lupa tadi. Ini kurban pertama kali di dunia, pembunuhan pertama kali di dunia, penguburan jenazah pertama kali di dunia di sini. Karena belum ada pembunuhan pertama kali yang mencetuskan membunuh itu siapa? Ya, ini Qabil. Qabil yang membunuh Habil, ya. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan sebuah kurbanan, ya, pengorbanan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang dia miliki. Nanti kita lihat apa kurbannya itu apa. Jadi Qabil dan Habil disuruh kurban.
Tapi ternyata selanjutnya apa kata Allah? Fatuqubbila, maka diterima min ahadihima, dari salah satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal, tapi Allah tidak menerima minal akhar, dari yang satu lagi. Singkatnya, yang diterima korbannya Habil, yang nggak diterima korbannya Qabil. Ya, pakai apa nanti saya ceritakan di tafsir. Qala, ya, sehingga berkata ini yang nggak diterima ini, la aqtulannaka, aku betul-betul akan bunuh kamu. Jadi dia hasad gara-gara ya fataqabbalallahu min qurbanik, korban kamu diterima, saya nggak diterima, aku bunuh kau ya. Padahal sebelumnya belum ada manusia yang membunuh manusia, baru ini nih awalnya nih. Jadi Qabil itu dikuasai nafsu amarah, ya, nafsu amarah yang mungkar. Kemudian qala, ya, berkata innama, siapa yang berkata? Yang diterima Habil. Apa kata Habil? Innama, sesungguhnya hanyalah, ya taqabbalullah, Allah menerima pengorbanan-pengorbanan minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Ya, jadi ini kisah tentang Qabil dan Habil ibnai Adama, dua putra Adam alaihi salam. Ya. Dan apa tema besar dari kisah ini? Yang pertama, al-baghyu wal hasad wal zulmu. Ya, kedurjanaan, emosi jahat sehingga membunuh, hasad itu kan dengki ya, dan kezaliman. Ya. Jadi ini yang kalau dibilang pertama kali kurban bukan Nabi Ibrahim, tapi Qabil dan Habil. Waktu itu kenapa mereka disuruh kurban? Jadi saat itu sedang kekurangan umat manusia. Manusia harus berpopulasi kan. Tapi kan nggak ada orang. Nabi Adam dengan Hawa punya anak-anak. Ternyata beliau berdua itu punya anak kembar. Nah, kembarnya itu zakarun wa unsa. Ya, keluar Qabil, kemudian ada kembarannya perempuan. Lahir Habil, ada kembarannya juga perempuan. Maka pada syariat kala itu boleh menikah sedarah. Syaratnya, tapi nggak boleh yang kembar langsung. Jadi bagaimana disilang? Ya, Qabil menikahi kembarannya Habil, begitu juga sebaliknya. Ya, dan itu sudah perintah Allah. Karena nggak ada lagi orang saat itu. Jangan dijawab dengan kondisi saat ini ya. Ya, saya mau nikahlah dengan adik sendiri, macam tak ada perempuan lain. Itu boleh. Kalau manusia tak ada lagi boleh. Ya, makanya syariat saat itu berlaku seperti itu. Nah, saat itu nggak ada manusia lagi. Sekarang mustahil manusia ada banyak, nggak mungkin seperti zaman Nabi Adam karena belum berpopulasi. Nah, ternyata ya sebagian ulama sejarah melihat bahwasanya ternyata Qabil menolak lantaran kembarannya dia lebih cantik. Ya, inna ukhti ajmal min ukhtik, ya Habil, nggak boleh kau nikahi kembaran saya yang berhak menikahi dia. Kenapa? Karena ajmal, kembaran saya lebih cantik daripada kembaran kamu. Kamu aja yang nikahin itu, jangan saya. Jadi si Qabil tidak terima, dia maunya dinikahkan dengan kembarannya. Dimusyawarahkanlah oleh Nabi Adam. Nabi Adam juga bingung karena kan populasi manusia sangat terbatas. Akhirnya bagaimana? Beliau Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begini, ya. Ini sebenarnya kalau orang yang bertakwa dengan perintah Allah apapun bagaimanapun akan patuh, harusnya begitu kan? Tidak seperti Qabil.
tapi Allah kasih ujian. Baik Adam, aku perintahkan kepada engkau anak-anakmu untuk berkurban, ya, bima yamliku bin amwalihi, dari apa yang dia miliki dari hartanya. Nanti siapa yang kurbannya karena aku, karena ketakwaan karena Allah, maka niscaya dia boleh memilih menikahi siapa. Tapi dites dulu kurbannya ini, ya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Qabil ini, ya, adalah seorang sahibuz zara'. Zara' itu artinya, ya, perladangan, pertanian. Jadi dia tuh tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan yang lain-lain, ya, atau gandum atau yang pokoknya dia pertanian. Wa amma Habil, ya, adapun Habil dia adalah sahibul an'am, pemilik ternak, ya. Maka saat itu syariat kurbannya begini, perintahkan kepada kedua putramu, ya, an yakhruja mimma khaira min amwalihi taqarruban ilayya. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mempersembahkan kurban untuk Allah dari apa yang terbaik yang mereka miliki untuk taqarrub, mendekat kepada aku. Letakkan kurbannya itu di sebuah lapangan, maidan. Nanti aku akan mengirim api berwarna putih dari langit untuk menyambar kurbannya. Kurbannya hilang, berarti sudah sampai di sisi Allah. Itulah yang kurbannya diterima. Akhirnya kurbanlah mereka berdua, disampaikan oleh sang ayah. Nah, Habil berkurban pakai apa dia? Bikibasin kabirin, dengan seekor domba yang paling gemuk, yang paling besar. Dia pilih dari punya dia mana yang paling gemuk. Ini untuk dipersembahkan kurban untuk Allah. Jadi gitu konsepnya kurban, cari yang terbaik. Ya, tadi kadang-kadang macam Qabil juga lah. Kalau Habil cari yang terbaik. Kalau sapi duitnya pengen diirit-irit supaya operasionalnya banyak, akhirnya beli sapi yang kurus kering. Jangan, korban tuh yang paling mantap, paling gemuk. Akhirnya Habil mempersembahkan, ya, akbar ghanam min an'amihi, domba terbesar dari yang dia punya, yang paling gemuk, yang paling cantik. Wa amma Qabil, sementara Qabil dia cari gandum-gandum yang paling jelek. Untuk dikorbankan bukan untuk aku ini, dicarilah gandum-gandum terburuk yang ada, diambil, disortir yang kualitasnya paling buruk, yang value-nya paling kecil, itulah dikeluarkan untuk korban taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia bakhil, tidak betul-betul sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Nah, akhirnya, ya, nggak usah saya perpanjang, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu mana yang diterima. Yang betul-betul bertakwa, kan? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang bakhil. Ternyata ketika diletakkan di tempat yang diperintahkan Allah, sudah dilakukan, diarahkan Nabi Adam, disambarlah domba milik Habil, fatuqubbila min ahadihima, dalam ayat tadi, maka diterimalah salah satu di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang lainnya nggak diterima. Ternyata kurban Habil yang terbaik berdasarkan takwa diterima oleh Allah, diambil oleh api yang berwarna putih dan hilang, sementara gandum-gandum jelek milik Qabil tidak diterima Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Qabil
Marah dia. Dia bilang kepada ayahnya Nabi Adam, wahai ayah, engkau tidak adil. Kenapa? Aku tahu engkau ini mendoakan Habil tapi tidak mendoakan aku. Korban dia diterima, korbanku tidak diterima. Aku tidak mau terima. Kubunuh nanti itu adikku. Nafsu dan syaitan menggoda anak Adam pertama kalinya, Pak. Ya, tapi dia tidak langsung bunuh. Tidak langsung bunuh karena belum terinspirasi macam mana cara membunuh. Ya, sempat diredakan oleh Nabi Adam alaihi salam, tapi nggak mau. Ternyata Qabil tetap ngotot, aku ingin menikahi kembaranku. Ya, ayah tidak adil, ayah doakan Habil, tidak doakan saya. Suudzon dia, padahal Nabi Adam tidak. Lepasnya, siapa di antara kalian yang bertakwa, kalian berkurban dengan sebenar-benarnya takwa. Ternyata Bapak Ibu, ya, setelah peristiwa kurban ini mendongkollah hasad di dalam hati Qabil. Nah, kemudian Habil masih bersama peternaknya, dengan ternaknya dia belum sempat kembali. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Qabil, aina akhak, mana saudaramu? Kenapa ayah tanya-tanya kepadaku tentang saudaraku? Kau mencintai dia tapi tidak mencintai aku. Aku bukan orang yang menggembala Qabil, menggembala Habil. Tapi kata Nabi Adam, aku perintahkan engkau karena dia belum pulang, ini harusnya dia sudah pulang, kau jemput dia. Dan di perjalanan dengan rasa kesal, ya, dalam asumsinya Qabil, Nabi Adam ini hanya sayang kepada Habil. Sehingga menurut dia Nabi Adam berdoa kepada Allah kurbannya diterima, padahal bukan itu. Engkau kurban yang jelek, Habil yang terbaik, Allah ridha berdasarkan memang ketakwaan. Kalau Qabil kan main-main, yang penting aku bisa kawin itu, kasih yang jelek aja. Ini takorup apa, kurban apa? Mungkin gini, ibu-ibu punya uang, ya, punya uang 50 juta, mau korban kambing satu, habis itu beli kambing yang 2 hari mau mati, ya, pahanya segini, kan nggak pantas kan untuk Allah kan, padahal kita punya uang gitu ya, nggak pantas. Sama aja lah kita ngasih tetangga sayur yang udah mau basi, enak nggak kira-kira? Ya tersinggung yang dikasih kan, engkau mau ngasih atau nak bunuh aku nih? Itulah yang dilakukan Qabil, gandum-gandum rusak yang paling jelek dia persembahkan untuk Allah. Akhirnya dia tidak diterima. Sambil mencari Habil, diperintahkan oleh Adam, ternyata dia dikuasai amarah. Terjadilah percekcokan yang berat. Ya, disitulah dia mengatakan, engkau curang, ya, kurbanmu diterima, walam yutaqabbal minni, tapi dari aku tidak diterima. Ada apa engkau dengan ayah? Wah, begitu. Padahal kata Habil, tidak, innama yataqabbalullah minal muttaqin, wahai Qabil, yang diterima itu berdasarkan takwa. Apakah engkau melaksanakannya takwa karena Allah, takut kepada Allah, ingin ridha Allah? Ternyata dia hanya ingin, ya, mensiasati dan mendapatkan si kembarannya agar bisa dinikahinya, bukan karena ketakwaan kepada Allah. Akhirnya dia carilah di sana benda-benda yang bisa dia pakai untuk memukul saudaranya sendiri, menyakiti dia. Karena apa? Dikuasai oleh hasad. Nah, saat itu cekcok itu, ya, kubunuh kau, kubunuh kau. Nah, makanya ada ayat 28 itu, apa terusannya? La in basatta, kalau sekiranya, ya, sungguh kalau sekiranya basatta, engkau membentangkan tanganmu, ilayya, basata ilayya, engkau membentangkan kepadaku, yadaka, tangan kamu, litaktulani, untuk bunuh aku. Kan dia dicekcok gini. Kata Habil apa? Ma ana bibasitin, tidaklah aku akan memanjangkan, ya, dia tanganku, ilaika, kepada kamu, ya, liaktulak, untuk membunuh kamu. Gak mau. Kenapa? Ini perbuatan dosa. Aku gak mau menanggung dosa menghilangkan nyawa. Saat itu belum pernah ada pembunuhan.
Jadi kata Habil, kalau engkau panjangkan tanganmu litaktulani untuk membunuh aku, ma ana bisa bibasiti yadiya ilaika liaktulak, aku nggak akan balas untuk membunuh kamu, kau bunuhlah aku, tapi syaratnya apa? Kau tanggung sendiri dosa membunuh aku. Jawaban Habil, kenapa nggak mau melawan? Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ya, kemudian apa di ayat 29? Inni uridu antabu, sesungguhnya aku uridu ingin antabu, agar engkau kembali biithmi, dengan dosaku. Aku bunuh kau atau kita bertengkar saja. Kata Habil, enggak mau. Kalau mau kau bunuh aku, kau bunuh, tapi nanti kau kembali ke sisi Allah, kamu menanggung dosa aku di dalam ayat itu. Ya, bi'ithmi kan dosa aku, tapi maksudnya dosa telah membunuh diriku, maksudnya itu. Wa ithmika, dan dosa kamu. Fatakuna min ashabin nar, dan kamu akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan yang demikian adalah balasan buat orang-orang yang zalim. Itu sempat cekcok, Pak, belum dibunuh. Tapi ternyata ya, dia membiarkan nafsunya mengendalikan dirinya. Makanya di ayat 30 apa? Fatawwa'at lahu nafsuhu, dia merelakan. Fatawwa'at, dia merelakan, ya, atau dia membiarkan nafsu mendorongnya gitu. Harusnya kan nafsu membunuh kita apakan? Kita lawan kan, kita hentikan. Tapi dibiarkan oleh Qabil. Fatawwa'at lahu, maka nafsunya, ya, nafsuhu mendorongnya qatla akhihi. Qatla artinya membunuh, akhihi saudaranya. Faqatalahu, dan kemudian ia membunuhnya. Akhirnya dibunuh dengan satu pukulan benda keras, sehingga kepala daripada Habil ini pecah, keluar darah, dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Apa yang terjadi pada Qabil? Menyesal, fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Nangis Qabil, kenapa aku mengikuti jerat syaitan? Jelas-jelas syaitan yang membuat ayah terpental dari surga, termasuk syaitan yang telah menguasai Qabil saat emosi, karena hasad, karena hasrat, ingin wanita, padahal ikut saja dengan perintah Allah, aman dia jadi ahli surga. Tapi karena dia lebih memperturutkan nafsunya, amarahnya, akhirnya dia bunuh. Dia jadi orang yang rugi. Tapi habis bunuh dia bingung, Pak, mau diapakan ini, kan gitu kan? Karena dia nggak tahu, biasanya nggak pernah ada sebelum ini kisah orang yang dibunuh. Lantas gimana? Qabil kebingungan, apa yang harus aku lakukan? Dibiarkannya di tanah lapang jasad adiknya, ya. Ternyata bagaimana? Dalam keadaan sedurjana itu Allah masih berikan bimbingan kepada Qabil. Ayat 31, apa kata Allah? Fab'atsallahu ghuraba, kemudian Allah mengutus seekor burung. Burungnya apa? Kelai, mati satu. Apa yang dilakukan oleh burung ini? Yabahatsu fil ardi. Yabahatsu fil ardi itu artinya menggali-gali tanah. Ya, liyuriyahu, untuk apa? Pas kejadiannya di depan Qabil, liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada dia, kepada Qabil, kaifa yuwari, ya, bagaimana seharusnya sau'ata akhihi, mengubur saudaranya. Ternyata saat itu Qabil melihat burung mematuk-matuk tanah, digali-gali, kemudian bangsa burung yang mati itu dipindahkan ke lubang lahat itu, ditutup kembali. Ini cara Allah membimbing Qabil, ya. Terus kata Qabil ketika dia lihat burung, qala ya laitana, sungguh celakanya aku, a'ajaztu, apakah aku tidak mampu, an akuna, untuk menjadi mithla hadzal ghurab, seperti yang dilakukan burung ini. Kenapa aku tidak tiru? Fa uwariya sau'ata akhi, maka akhirnya, ya,
aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Akhirnya dikubur dia mengikuti petunjuk dari Allah melalui burung tersebut. Tetapi setelah dia menguburkan, dia hanya menerima penyesalan. Fa asbaha minan nadimin, ya, maka dia menjadi orang yang menyesal membunuh saudaranya sendiri karena perkara menentang syariat. Ibnu Katsir mengangkat bahwasanya kalau ada orang yang membunuh, ya, sebenarnya cikal bakal pemikirannya adalah dari pemikiran Qabil. Orang yang membunuh itu terpenuhi 3 unsur, Pak. Yang pertama zalim, ingin berbuat jahat, ya. Yang kedua hasad, ya. Yang ketiga bagyu, tega sama orang, padahal harusnya darah orang dijaga baik-baik, kan. Makanya 3 ini, al-bagyu, az-zulmu, ya, tega, jahat, membunuh, zulmu, kezaliman. Yang ketiga hasad. Semua terkumpul di hati Qabil. Dia kenapa bagyu? Dia tega pada adiknya sendiri. Kenapa dia hasad? Karena dia ingin kembarannya dia yang ambil, dan dia menyesal dengan itu. Makanya kata Nabi, ya, ma min dzambin, tidak ada dosa yang lebih cepat diberikan di dunia, ya, dan disimpan azab di akhirat kecuali dosa membunuh yang dilakukan oleh putra Adam, Qabil. Jadi setiap orang membunuh nanti akan ngalir dosanya kepada Qabil karena dia telah menginspirasi anak manusia membunuh pertama kali. Mungkin kalau pertama kali tidak ada inisiasi, kita nggak kenal namanya bunuh, orang mati sendiri aja. Tapi embrio itu, kata Nabi, pemikiran itu datang daripada Qabil. Apa azabnya? Dipercepat di dunia. Setelah hari itu, ya, Allah memerintahkan semua manusia untuk menggantung Qabil. Jadi digantung, palanya di bawah, kakinya di atas, sampai apa? Terjadi kerusakan pada syaraf-syarafnya. Itulah siksaan di dunia. Wa ma yaddakhirahu fil akhirah, dan azab di akhirat masih disimpan lagi. Sebenarnya kan masalahnya remeh, ya Pak. Kalau Qabil mau terima aja apa kata perintah syariat. Masalah wajah, bukannya jelek, kembarannya Habil itu bukan jelek, cuma lebih cantik saja, Pak. Dan dalam konteks orang yang sudah menikah, Pak, wajah-wajah ini nggak terlalu banyak ini, Pak. Sama aja, lebih kalau kita mengarungi rumah tangga tuh lebih kepada akhlak sebenarnya. Ada yang seganteng-gantengnya bukan main, ganteng kali, punya anak cerai. Jadi bukan lambang keromantisan, kebahagiaan. Itulah yang, ya, dihiasi oleh syaitan di otak Qabil sehingga dia tertimbul hasad kepada saudaranya sendiri dan tega melakukan itu. Nah, di ayat ini berarti ada 3 kisah. Pertama, korban pertama di dunia yang dilakukan, walaupun yang satu diterima, yang satu tidak. Yang kedua, pembunuhan pertama di dunia dilakukan oleh Qabil, ya, yang bisa menjadi estafet jariah, dosa jariah buat dia. Yang ketiga, manusia saat itu tidak tahu bagaimana menguburkan ketika ada kerabat yang meninggal, tapi akhirnya disinilah pertama kali ditujukan oleh Allah melalui seekor burung. Intinya begini, Pak, kita apa nilai yang mau kita ambil? Yang pertama, amarah itu jangan diikuti, nggak ada untungnya. Fa asbaha minan nadimin, nyesal kan? Nyesal kan? Yang kedua, hasad tuh jangan diikut. Iya, kita nih belum nikah, pengen yang udah nikah. Sudah punya istri, gandeng istri, tengok juga istri kawan, oh lebih cantik istri dia ya, hasad, nggak akan habis. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya bukan istri orang lebih cantik, tapi apa? Tapi engkau tidak godul basar. Imam Syafi'i bilang, kenapa orang melihat istri orang, pasangan orang terlihat lebih baik? Karena apa? Karena dia tidak menjaga pandangan matanya. Orang yang menjaga pandangan matanya, dia tidak akan lihat makhluk cantik kecuali pasangannya itu. Ini mata ini. Malah orang lain bilang,
banyak sekali terjadi. Orang berzina sudah menikah, ya ternyata cewek yang zina nggak lebih cantik dari istrinya, kan? Nggak lebih cantik, kata orang. Udah punya istri cantik-cantik, masih selingkuh juga, ya kan? Lebih jelek pula. Itulah, itu namanya yuzayyin minasyaiton, hiasan syaitan. Ya Pak, jadi jangan diperturutkan. Yang ketiga, apa nilainya? Kalau mau berkorban di jalan Allah, jangan berikan yang terjelek, berikan yang terbaik. Apa saja. Mau bersedekah, kita kan ini kalau sedekah kena mental kobil kadang-kadang. Betul, nggak sadar kita. Contohnya apa? Adalah kota infak, beredarlah dia. Kita bukalah dompet, kita lihat lembaran duit. Biasanya naluri kita akan cari apa? Cari apa, Pak? Cari uang yang paling kecil dan jelek. Mental kobil ada di kepala kita, betul tidak? Ini ada 100, 50, 20, 10, 2000. Bawa barang lagi kan? Itu yang merah macam gak nampak, tangan tuh gak mau ke situ. Paling kiri aja nih, yang paling kecil, yang parangnya paling besar. Udah 2000, kita cari mana yang paling rusak kertasnya. Betul nggak? Betul, saya begitu merasakan naluri. Makanya kita lawan, kita latih minimal. Jangan yang ini, yang pertengahan ku ambil. Kalau bisa lebih tawakal lagi, ada di kocek uang berapa saja, bismillah, 1 lembar, apapun yang keluar aku sedekahkan di jalan Allah. Bisa nggak gitu, Pak? Udah, kacamata kuda ambil. Tapi jangan pula pas keluar 100 langsung pula tak bisa makan, tak nafsu makan 1 hari. Jangan. Jadi korbankan untuk Allah yang terbaik. Itu yang Allah terima. Kalau kita tidak lakukan itu, kita bisa seperti Qabil. Jangan berikan yang terburuk. Apa saja, waktu juga waktu. Coba sehari ini baca Quran, belum sempat Ustaz, nantilah kalau sempat. Loh, untuk baca firman-Nya engkau berikan waktu tersisa yang dimiliki padahal Allah kasih. Jangan. Setiap hari baca Quran, ambil waktu yang paling emas untuk Allah, baca firman-Nya. Itu baru kita mengamalkan seperti yang dilakukan Habil. Jangan beramal, saya selalu bilang ini, menunggu waktu luang, sisa-sisa waktu berarti kau berikan untuk surgamu, untuk tiket surgamu, untuk ridha Allah dari sisa-sisa yang kau punya, kesempatan yang kau punya. Awalnya untuk apa? Untuk dunia, untuk istri, untuk anak. Untuk Allah dikasih sisa-sisa. Nanti mau nggak dikasihnya surga sisa-sisa? Nggak mau kan? Berikan yang terbaik. Dalam 1 hari, kapan waktu yang terbaik? Paling segar, habis subuh. Baca Quran itu untuk Allah. Walaupun godaannya mau ke HP, mau ke bisnis, mau ke dagang, mau ke pasar, kasih dulu untuk Allah yang terbaik. Sebagaimana Habil, dari seluruh domba dia pilih yang paling gemuk kok. Nggak apa-apa. Orang yang begini-gini yang sukses, Pak. Ya, kita harus rubah mental agar kita mengorbankan sesuatu untuk Allah yang terbaik, jangan yang terjelek. Ya. Itu yang harus kita ambil, refleksikan dari ini, ya. Nah, ini kisahnya, dan ternyata memang banyak Imam Ibnu Katsir menceritakan hadisnya bertubi-tubi tentang ini. Intinya memang Qabil ini akhirnya terlaknat di dunia. Ya, dia matinya pun dalam keadaan tersiksa. Ada satu riwayat yang dinukil Imam Ibnu Katsir, kalau tak salah dari Ibnu Abbas, dia digantung itu. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Gimana rasanya? Kan darah itu kan lari ke kepala semua. Perintah Allah seperti itu. Ya. Makanya sebagian perkataan Imam Ibnu Katsir, ya, fa'adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan ke dalam surga siapa? Al-maqtul, orang yang terbunuh.
Fal qatil, adapun sang pembunuh, ya adkhalahullahu finnar, Allah masukkan dia ke dalam neraka, tetapi yu'adzib fid dunya qabla an yudakhirahu fil akhirah. Disiksa dulu di dunia, dia rasakan azab dunia, baru nanti dia akan merasakan azab di akhirat. Dosanya berat, Pak. Yang dilakukan oleh Qabil ini berat. Dia menginspirasi manusia setelah eranya untuk membunuh sesama manusia. Na'udzubillah min. Nah ini kisah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin, saya hari Rabu subuh bimbing jamaah umroh, saya berangkat, kajian tetaplah hadir. Tadi saya sampaikan ke Bang Ridho, Mas Ridho, silakan DKM nanti yang mencari pengganti, ya. Jadi jari Jumat ini tetap ramaikan masjid gitu ya Bang Ridho ya. Siapapun yang mengisi, dan kalau bisa memang temanya berkelanjutan. Lanjutkan aja nanti Al-Maidah 32. Makanya tadi saya pesan Bang Ridho, silakan DKM yang cari, tapi orang yang mumpuni gitu, yang memang bisa untuk menyampaikan sampai akhir bulan Bang Ridho. Saya pulangnya akhir bulan. Ya, tapi pulang atau belum saya tetaplah datang di majelis Jumat ini. Ini sudah jadi wakaf kita, sepakat kan? Kita wakafkan waktu untuk belajar ilmu di sini di hari Jumat ini. Nanti silakan ditanyakan kepada Mas Ridho siapa penggantinya, mungkin harus dikomunikasikan dulu. Saya mohon izin, mohon doanya ya, supaya saya bisa lancar membimbing para jamaah. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ini pertanyaan baru ya? Baru. Silakan tanya dulu. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan harus berkorban yang terbaik. Kalau misalkan uang itu misalkan uang minjam, tapi dia ingin berinfak atau berkorban, boleh apa enggak? Ya, kurban dengan uang pinjaman bidain boleh, berhutang boleh, selama ya terkalkulasi dengan akurat. Misal Bapak mau kurban, udah tinggal seminggu lagi atau sebulan lagi, mau daftar kan, pengurus mau cari binatangnya, hewannya, tapi kita mau cairnya 2 bulan kemudian pula. Jelas proyek saya cair nih, tapi sekarang belum ada. Ya udah, pinjam dulu, nanti diganti ketika 2 bulan berikutnya dana kita cair gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau pinjam nggak jelas kapan gantinya, pokoknya kalau ada aja, itu nggak boleh. Berarti belum mampu kurban, nggak usah, nggak wajib gitu. Tapi kalau memang kita punya terproyeksi uangnya kapan keluar, cuma tertunda karena masalah teknis, boleh meminjam, boleh ya, asal kita jelas untuk pengembaliannya kapan. Sama haji umroh juga begitu. Mau berangkat haji ya, mau cair warisan 1 miliar misalnya gitu, mau ikut haji furoda 400 juta gitu kan, tapi duitnya cair tahun depan. Sekarang mau berangkat haji, pinjam dulu lah, boleh, bikin perjanjian, saya pinjam, nanti ketika cair tahun depan bulan sekian saya kembalikan gitu. Jadi boleh berhutang untuk ibadah, sedekah, selama kita memang punya proyeksi akan cair, cuma belum bisa sekarang, boleh. Tapi kalau penggantinya belum jelas, nggak boleh Pak gitu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada saya jawab ini. Baik, yang pertama, Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB juga. Ini kan ini sama WRWB. Izin bertanya Ustaz, bahwa dalam menjalankan ibadah sholat kita harus suci lahir dan batin. Salah satunya pakaian yang kita kenakan ketika sholat harus suci, bukan sekedar bersih. Bagaimana cara mencuci pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Karena kalau dilihat banyak usaha laundry yang menerima jasa cuci, sepertinya banyak tidak sesuai dengan syariat Islam, atau banyak pakaian yang dicuci dicampur sehingga mungkin najisnya jadi kemana-mana. Gak apa-apa. Kita punya baju sekeranjang, dicuci di mesin cuci, ada yang bekas ompol,
ompol baby atau ompol bapaknya, ya, ompol bapaknya dalam tanda kutip, tahulah ya suami istri ya, dan noda-noda bekas-bekas yang inilah gitu ya, ditaruh satu ember itu ke mesin cuci, diisilah air, kemudian pakai sabun. Ustaz, itu kan najisnya campur. Ya memang campur, tapi dicuci aja pakai sabun. Air dan sabunnya lebih dominan. Najisnya kemana-mana, ya udah nggak apa-apa. Setelah itu air cuciannya dibuang, isi lagi air bilas. Air bilas akhirnya membilas air pertama. Maka sebenarnya intinya ainun najisnya hilang. Jadi ketika ada orang, bahkan ada yang 3 kali, adik kalau di rumah 2 kali atau 3 kali deh, 5 kali istri saya tuh ngebilasnya. Maka kalau sudah 5, sebenarnya ini kita masuk yang air pipis ompol nih, diputar-putar, itu kan najisnya semuanya bergabung ya. Akhirnya kita buangkan airnya, kita tukar dengan air bilasan kan, maka air bilasan itu sudah mensucikannya. Jadi laundry itu ya syar'i, kecuali dia sekali cuci. Ada orang yang pakai ya, yang pakai sabun dan pewanginya satu paket karena irit kan. Nah, disitulah dia langsung sabun, disitulah dia pewangi, disitulah airnya. Satu kali cuci putar kering. Nah, itu baru ya. Jadi ketika air pertama yang tercampur dengan najis dibuang, dibilas dengan air baru, maka najisnya sudah hilang. Apalagi 3 kali bilas, 4 kali bilas, 5 kali bilas, tidak masalah. Jadi kesimpulannya laundry syar'i atau tidak? Syar'i, begitu ya. Bagaimana cara membersihkan, mencucikan kotoran darah haid yang melekat di pakaian kita? Adakah standarnya bahwa pakaian itu sudah suci dan sah bila digunakan oleh Rasulullah? Yang pertama begini, ainun najasahnya dihilangi dulu, darahnya. Kerok dihilangkan. Walaupun ternyata ada bahan yang memang nggak bisa hilang, keraknya dia tuh. Dia punya petanya nggak bisa hilang, tapi ainun najas, nah itu mata najis inti maksudnya ya, najis intinya sudah terselesaikan, kemudian dicuci bilas digosok lagi masih ada petanya, maka itu sudah suci. Walaupun karena ada beberapa darah yang nempel di beberapa bahan, nggak semua bahan, yang mulai jadinya membentuk kerak, nggak masalah ya. Yang penting kita sudah bersihkan ainun najisnya, kita sudah bilas dengan air yang berikutnya ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Saya izin karena saya ada ceramah lagi di Kijang Kencana, saya sholat isya di surau tersebut, surau Al-Hijrah. Tadinya mau berangkat 19.25, tapi karena pertanyaan ini, mohon doanya ya. Jadi nanti silakan tetap hadir hari Jumat sampai akhir bulan. Apakah bulan baru saya baru ngajar lagi, pokoknya saya baru pulang ke Indonesianya akhir bulan. Doakan lancar, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, bisa berangkat juga ke Baitullah dengan rezeki yang halal dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.